Jadi silakan Pak Ageng baca peraturan menteri, Permendikbud-Ristek tentang standar pembiayaan. Silakan baca. Ada nggak di situ berapa standar gaji guru? Nggak ada Pak Ageng. Kalau buruh ada kan? Kalau buruh ada? Ada kan UMR kan? Iya. UMR sekian juta UMR gitu. Cukup nggak nih ya bulan ini? Apa Pak Ageng? Pak Asep, aduh ini luar biasa ini. Jujur nih Pak Asep ya, setiap kali kita bahas pendidikan, ujung-ujungnya kita balik lagi ke satu kata, yaitu guru. Kalau kita bahas guru Pak Asep, seperti yang saya rasain nih, kita masih ketar-ketir nih sama hidup sebulan ini. Ngomongin gaji Pak Asep. Sampai kemarin itu ada yang ngebahas berkaitan dengan gaji guru honorer. Bahkan ada juga yang berkata sengaja gaji guru dibikin kecil biar masyarakat tetap bodoh gitu. Ya Allah. Kenapa ini gaji guru selalu minim Pak Asep? Saya lagi meriksa ulangan Pak Ageng. Fokus. Kalau udah ngedengar masalah gaji, udah nggak fokus lagi. Emang luar biasa Pak Ageng. Pak Asep nih. Jadi emang ini kayaknya emang warisan sejak zaman Belanda Pak Ageng. Ya mungkin ini baru mungkin dugaan saya. Zaman Belanda itu gaji guru kita emang dibuat kecil oleh penjajah. Bangsa Belanda yang jadi guru besar gajinya. Tapi kalau Bumi Putra kayak bapaknya Pak Karno itu guru, itu gajinya kecil sekali. Padahal untuk jadi guru zaman itu juga tidak mudah. Itu harus ningrat. Kemudian sekolahnya juga cukup tinggi. Begitu jadi guru, gajinya kecil. Zaman Belanda, zaman Jepang lebih parah lagi. Zaman Jepang tuh guru digaji sama singkong, umbi-umbian. Zaman Jepang makin parah lagi. Masuklah ke Jepang kemerdekaan, sama. Gaji guru masih kecil sampai hari ini ya. Ini juga saya heran. Dibanding negara-negara ASEAN, kita paling rendah gaji guru kita. Sama Filipina aja. Saya pikir Filipina dengan Indonesia masih kayak Indonesia lah ya. Kita lebih rendah dibanding Filipina gaji kita. Di bawah Vietnam juga gaji kita. Itu. Jadi emang rupanya emang sejak dulu nih gaji kita ini, gaji guru di Indonesia ini ya saya khawatir gara-gara nyontoh para penjajah zaman dulu itu menggaji para guru-guru Bumi Putra ya. Dan sampai sekarang gitu. Padahal kalau sekarang di Jepang gajinya besar Pak Asep. Dibandingin sama kita lihat nih, saya lihat kemarin itu ada guru honorer yang digaji cuma 300.000 sebulan, 500.000 bahkan di bawah UMR. Tapi tuntutannya kan datang pagi pulang sore, ngurus administrasi sama, ngurus karakter anak-anak sama, kadang juga ada komplain dari orang tua, gitu Pak Asep. Itu datanya tuh nggak salah tentang berapa besar gaji guru-guru Indonesia. Ada yang cuma 300.000, 150.000. Ini bayangkan sebulan coba cukup tidak? Pasti nggak cukup lah gitu. Saya pernah bertanya kepada seorang guru, memang cukup Pak? Iya Pak, kan saya ngajar sampai jam 12 katanya. Setelah itu saya nyari tambahan. Gitu. Itu para guru, salah satu guru yang pernah saya tanya begitu jawabannya. Ini terutama, tapi kalau kita melihat gaji PNS ya, ASN, katakanlah P3K yang memang diangkat oleh pemerintah, itu gajinya sekarang 3 juta, yang baru diangkat 3 juta. 3 juta. Masih di bawah UMR kan? Bogor UMR-nya misalnya 5 juta. Kalau misalnya 5 juta deh ya, itu masih jauh di bawah UMR. Ya. Kalah dengan buruh pabrik yang lulusan SMA ya, itu 5 juta gajinya gitu. Padahal guru harus S1. Nah, S1 guru mah. Ya kan? Nah, tapi kalau dia bersertifikat, ada P3 kemudian bersertifikat, dia dapat lagi satu kali gaji. Nah, berarti 6 juta. Oh, sedikit UMR lah ya. Nah, dia dapat 6 juta. Itu untuk guru negeri ya. P3K dapat 6 juta. Kalau guru yang udah agak lama memang alhamdulillah lah gitu ya. Dia tambah tunjangan lagi biasanya kalau guru yang ASN. Nah, guru honor di negeri biasanya itu kalau tidak salah per jamnya 90.000 deh. 90.000 per jamnya. Per jamnya. Ya, jadi kalau ngajarnya dia sepekan itu 10 jam berarti 900.000. Ya, kalau 10 jam. Kalau 40 jam tinggal dikali 4 kan. Nah, itu ya lumayan juga kan. Ya 3,6 juta lah itu. Tapi itu pasti di bawah UMR kan. Itu kalau guru honor.
Yang justru kecil-kecil kadang-kadang bukan guru, itu ada guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang bukan negeri, sekolah swasta. Sekolah swasta. Nah itu yang memang kadang-kadang kecil ya, karena memang kadang-kadang sekolah swasta kan tergantung banyaknya jumlah muridnya kan. Makin banyak jumlah murid biasanya makin besar lah penghasilan sekolah swasta tersebut. Ya. Jumlah murid sedikit ya apa adanya sedemikian. Apalagi kalau sekolah swastanya tidak dibantu oleh bos, gitu, oleh bantuan operasional sekolah, itu pasti kecil banget. Ya. Sehingga dia benar-benar sangat mengandalkan banyaknya murid kalau untuk sekolah swasta. Ketika muridnya sedikit ya akhirnya gaji gurunya pun tidak akan banyak gitu. Nah sekolah swasta menerima bos, dia cukup bisa sebetulnya kalau sekolah swasta yang menerima bos kan dia sebetulnya belum dilarang juga tetap menerima SPP. Kalau sekolah negeri sudah tidak boleh menerima SPP ya. Tapi kalau sekolah swasta penerima bos dia masih bisa menerima SPP. Sebetulnya kalau manajerialnya bagus, guru-guru yang bekerja di sekolah swasta mungkin bisa lebih besar gajinya. Kenapa? Karena tetap dapat uang dari orang tua kan, ya. Dapat uang bos, dapat juga dari orang tua. Nah, sebetulnya bisa bagus tuh kalau sekolah swasta yang demikian ya. Tapi ada juga loh Pak Ageng sekolah swasta yang tidak mau menerima bos gitu. Ada. Mau menerima bos. Mungkin karena ribet lapor aja atau apa ya. Tapi emang dampaknya akhirnya ke gaji gurunya juga gitu. Gaji gurunya kan sebetulnya uang bos itu bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal ya. Yang selama ini ditutupi oleh uang dari SPP itu. Nah, ketika uang bos ada, uang SPP bisa digunakan kan untuk penghonoran kepada guru-gurunya gitu. Nah itu beberapa sekolah swasta. Tapi banyak juga sekolah swasta yang berbasis ikhlas. Berbasis ikhlas ini ya. Atau para gurunya kadang-kadang merasa saya mah di sekolah ini kan sambil berdakwah juga. Nah gitu Pak Ageng, membela agama Islam kan. Membela agama nggak apa-apa lah, saya ada gaji kecil juga gitu. Ya, sehingga dia merasa ridho dengan gaji yang jauh di bawah UMR. Masalahnya kadang-kadang yang punya yayasan jauh banget penghasilannya. Kalau dekat aja gitu ya, kita melihat berarti yang pengurusannya benar-benar memikirkan guru-gurunya gitu. Tapi kalau pengurusan yayasannya datang ke sekolah maaf pakai apart gitu, gurunya datang ke sana pakai sepeda, wah itu aduk banget. Jomplang banget. Artinya sebetulnya perlu dipikirkan juga guru-guru yang memang ngajar di swasta itu oleh pengurus yayasan agar lebih sejahtera. Tapi masalahnya Pak Ageng nih, mungkin saya tambah lagi dikit agak panjang ya. Nggak ada maksa ke pengurus yayasan untuk ngasih gaji yang besar untuk para guru. Jadi silakan Pak Ageng baca peraturan menteri, Permendikbud-Ristek tentang standar pembiayaan. Silakan baca. Ada nggak di situ berapa standar gaji guru? Nggak ada Pak Ageng. Kalau buruh ada kan? Kalau buruh ada? Ada kan UMR kan? UMR sekian juta UMR gitu. Coba baca standar pembiayaan di peraturan menteri ada tidak? Tidak ada. Yang ada paling mengatakan guru itu diberi gaji oleh siapa gitu. Tapi besarnya honor tidak ada. Andaikan nih Pak Ageng ya, andaikan ada tuh di aturannya di standar pembiayaan guru minimal gajinya katakanlah UMR ya, OMR ya. Itu kayaknya yang punya yayasan harus hati-hati itu dia bikin sekolah gitu. Karena memang harus membiayai guru dengan sedemikian. Kalau enggak dia bisa kena denda seperti perusahaan yang tidak UMR gitu kan. Tapi enggak ada. Silakan Pak Ageng baca peraturan menteri tentang standar pembiayaan. Tidak ada. Padahal itu sebetulnya bisa memaksa ya sekolah-sekolah swasta yang memang kaya raya katakanlah tapi tidak terlalu memperhatikan nasib gurunya. Saya pernah asesmen ke sebuah sekolah swasta, masuk ke situ anak bayar 80 juta kalau tidak salah. Masya Allah. Betul Pak Ageng. Kebetulan semacam boarding ya, semacam boarding per bulannya itu dia dulu ya tahun 2010 5 juta. Tapi gaji gurunya kecil. Gaji gurunya kecil, sayang sekali gitu Ageng. Nah itu ya kira-kira Pak Ageng ya. Nah itu Pak Asep, kadang ada juga tuh yang bilang tadi guru itu harus ikhlas, ya kan? Bahkan sampai ada yang bilang gini Pak Asep, guru itu ibarat nabi-nabi kecil, karena dia punya mukjizat. Mukjizatnya itu gaji kecil, tapi ngajarnya ya sama-sama aja, ngurus anak orang lain, sampai kayak gitu Pak Asep. Nah
luar biasa. Itu salah mengartikan ikhlas ya. Dianggapnya ikhlas tuh nggak usah digaji gitu. Padahal kan ikhlas maknanya adalah ketika kita melakukan perbuatan semata-mata karena Allah. Itu kan ikhlas ya. Ketika saya mengajar untuk dapat penghasilan, di mana penghasilan tersebut untuk memberi nafkah anak istri saya, itu kan ikhlas yang saya lakukan. Ya. Karena saya melakukan semata-mata karena Allah, bukan karena memang yang lain gitu ya. Itu bentuk ikhlas. Ketika saya misalnya menuntut gaji saya yang maaf misalnya tertunda, itu bentuk keikhlasan. Ya. Bahkan ketika saya menuntut kesejahteraan guru lebih tinggi misalnya, itu juga salah satu bentuk keikhlasan. Ya. Karena memang ketika saya menuntut hal demikian, itu ada landasannya gitu, landasan hukumnya, landasan dalilnya gitu. Jadi memaknai ikhlas dengan istilahnya mah honor dari Allah gitu. Nggak usah dihonor oleh yang lain gitu. Justru keliru itu ya. Memaknai ikhlas yang memang nggak tepat ya. Salah banget ya. Nah seringkali ini ikhlas dijadikan sebagai apa? Ya Tameng. Ya tameng. Maaf, tameng yang punya kemampuan untuk menggaji. Udahlah ikhlas dong. Jadi guru harus ikhlas. Kan udah besar pahalanya sebagai guru, pengabdian katanya gitu. Padahal contoh Rasulullah jelas, guru kan dikasih gaji besar oleh guru. Ya. Kita pernah dengar bagaimana Rasul tawanan perang Badar kalau tidak salah Pak Ageng ya. Tawanan perang Badar itu kan biasanya ditebus tuh. Tebusannya tuh bisa sampai 1 miliar ya atau besar lah tebusan tawaran perang Badar. Katakanlah 1 miliar tebusannya. Kata Rasulullah, udahlah kamu nggak usah bayar, kamu ajarin aja tuh anak-anak 10 orang, ajarin membaca sampai dia bisa baca. Berarti biaya gaji dia tuh 1 miliar untuk ngajarin baca saja. Untuk ngajarin baca saja sampai dia bisa baca 10 orang anak. Ngajarin baca nggak akan muridnya lama. 10 itu. Iya. Kita muridnya 1 kelas. Artinya nggak ada contohnya menggaji guru dengan gaji kecil sebetulnya. Nggak ada contohnya. Kemudian yang Umar bin Khattab lebih-lebih ya kita tahu ya. Zaman Rasul saya pikir Arab Saudi belum sekaya sekarang deh. Karena belum ada minyak juga ya. Zaman Rasulullah ya. Arab Saudi belum Jazirah Arab belum sekaya sekarang. Tapi Rasul memang punya itikat yang sangat luar biasa bagaimana menghargai para penyebar ilmu itu. Iya nih Pak Asep. Kalau misalnya ini terus seperti ini nih Pak Asep nih. Bahkan katanya 2024 kan pengen Indonesia emas. Tapi dampaknya kalau guru gajinya rendah kayak gini, ini dampaknya apa yang paling kerasa? Aduh, luar biasa kalau menurut saya Pak Ageng ya, luar biasa. Ketika gaji guru rendah, sementara kebutuhan guru tuh ada kebutuhan yang banyak juga, guru pasti akan mencari tambahan. Dia apalagi kalau dia tidak akan fokus mengajar Pak Ageng. Dia tidak akan fokus mengajar kan dia sekalipun maaf ya tugas di sekolahnya nggak banyak. Nah, katakanlah dia punya dari 5 hari dia punya tugas 3 hari. Harusnya 2 hari itu dipakai belajar sama dia. Tapi ya nggak akan dipakai belajar, dipakai mencari tambahan penghasilan. Seperti saya bilang tadi itu ya, guru yang saya tanyai, lalu Bapak dari mana? Iya, sepulang dari sini saya bekerja lagi katanya gitu ya. Itu akan demikian gitu. Sehingga kualitas guru itu akan dia nggak akan punya kesempatan untuk belajar lah gitu, untuk belajar. Untuk upgrade ya. Untuk upgrade apalagi udah bebannya banyak ya. Guru PNS itu bisa punya kewajiban bisa sampai ngajar bisa sampai 40 jam. 40 jam itu artinya sehari 8 jam ya. Dari pagi sampai 4 sore. Nah, itu PNS ya. Setelah itu kan udah lelah kan. Udah lelah dengan gaji yang saya sampaikan kayak tadi itu ya. Kalau untuk P3K ya 3 juta lah. Mungkin orang berpikir, udah Pak Asep kalau gitu jualan martabak aja pulang sekolah. Katakan dari jam 4 sampai jam 6. Orang menyangka jualan martabak itu hanya 2 jam. Padahal tukang martabak itu ke pasar dulu. Persiapannya. Iya, ya, gitu. Persiapannya kan panjang itu juga itu. Pak Agengnya. Kalau gaji rendah. Tapi ketika gaji guru tinggi, nah ini guru akan fokus mengajar. Nggak akan kemana-mana. Guru akan menambah kompetensinya. Mungkin dia kuliah lagi, S2, S3 gitu ya. Kalau di Finlandia mah gratisin kan S2, S3. Mungkin dia kuliah lagi, dia tidak akan memikirkan yang lain kecuali bagaimana fokus mengajar anak. Gaji guru besar, kemudian yang anak ini kelola pun tidak terlalu banyak, itu luar biasa kalau menurut saya.
Mungkin mudah-mudahan janjinya Pak Menteri yang 40 juta itu terwujud ya. Nah itu setuju, itu didukung. Nah cuma itu Pak Asep, guru-guru ini ya kenapa ya jadi setiap masalah pendidikan itu selalu ya guru yang jadi sasaran gitu, termasuk sasarannya gaji kecil itu. Ya, memang. Saya juga agak heran Pak Ageng ya. Gaji guru kan selain punya gaji, kalau di PNS ya, selain punya gaji juga dia juga punya tunjangan. Tunjangan kepala sekolah dengan Kasubag TU di sekolah. Dulu namanya Kasubag TU, sekarang namanya Arsiparis. Kasubag TU itu sebelumnya di bawah kepala sekolah, tapi dia struktural, kepala sekolah fungsional. Gitu. Tunjangan Arsiparis ini lebih tinggi daripada kepala sekolah. Struktural dia. Segitu ya? Nah itu. Jadi tunjangan struktural itu jauh lebih tinggi dari fungsional guru ya. Itu di lingkungan sekolah ya, apalagi di luar lingkungan sekolah. Gitu. Ya. Padahal Kasubag TU itu atau sekarang Arsiparis itu di bawah perintah kepala sekolah. Tapi tunjangannya lebih besar daripada kepala sekolah. Guru yang lebih kecil. Pertanyaan Pak Ageng tadi, kenapa guru lagi? Ya mungkin guru ya tadi terkena mana ikhlas ya, saya mah ikhlas ya. Mungkin juga guru jarang demo kan, kalau guru kan betul demo ya. Jarang demo tuh udah gitu juga dia agak dia paling dekat dengan masalah, tapi emang agak jauh dari pengambil kebijakan. Karena emang guru bukan struktural, dia di fungsional gitu. Nah saya bilang tadi juga ya, di 8 standar SNP ya, standar nasional pendidikan, kalau Pak Ageng lihat di standar pembiayaan pun tidak ditentukan oleh pemerintah berapa seharusnya gaji guru itu, berapa besarannya gitu, nggak ditentukan. Nggak berapa aja lah terserah ketua yayasan gitu. Akhirnya begitu kan. Nah, kalau pemerintah memberi aturan kayak demikian kan. Nah ini kalau dibiarkan terus ya kayak begini. Sampai sekarang kualitas pendidikan negeri kita seperti ini. Ya. Jadi saya pikir ada hubungannya sih besarnya penghasilan guru dengan kualitas pendidikan ya. Karena memang dengan hal yang tadi ketika penghasilannya besar maka fokus ke pendidikan dia akan lebih besar juga. Nggak akan mikir yang lain gitu. Berarti sebenarnya untuk menggaji guru itu ya bukan cuma sebatas nominal gajinya, Pak. Betul. Ya kan? Ya betul, bukan sebatas nominal gaji. Contoh dari Rasulullah jelas banget ya, bagaimana Rasul menghargai. Sayyidina Umar bin Khattab menghargai guru ngaji di musola 16 dinar emas per bulan kan. Nah, karena memang ilmunya dihargai, ilmuannya dihargai. Ya. 16 dinar emas, sekarang emas 2 juta ya. 1 gram. 1 gram. Anggaplah 2 juta. 1 dinar emas itu 4,25 gram emas. Nah, silakan itu sendiri tuh. Berarti kalau 16 dinar berapa 400 juta tuh per bulannya. Nah, jadi bukan sekedar itu penghargaan terhadap keilmuan ya. Dan memang itu sesuai dengan Allah juga menghargai kan pemberi ilmu kan. Nah, dari tiga hal yang tidak akan pahalanya tidak akan berhenti ya, adalah salah satunya ilmu yang bermanfaat. Itu anak yang soleh. Siapa yang bikin anak yang soleh? Bukan cuma orang tua kan, guru juga gitu. Ya betul kan. Ilmu makanya luar biasa penghargaan. Nah, ketika ada penghargaan dari Allah demikian, para khalifah Islam dulu mencontoh Rasulullah menghargai para pencari ilmu. Ya, dulu penulis buku dan sebagainya, para profesor itu digaji dengan bukunya ditimbang dengan emas gitu. Buku zaman dulu kan tidak kertas seperti ini kan, tidak seperti ini. Pasti tebal, beberapa kilo emas. Betul Pak Ageng. Jadi ada hubungannya dengan penghargaan terhadap profesi guru. Ketika saya dulu cerita jadi guru, saya sudah tahu gaji guru seberapa. Saudara-saudara saya sudah tahu gaji guru seberapa. Dan apalah guru. Sehingga pernah pada satu kesempatan guru hanya menjadi profesi pilihan kesekian. Di SMA saya mungkin hanya saya yang mau jadi guru, yang lain nggak ada. Profesi kenapa? Karena emang nggak ada. Dia dinilai tidak punya harga gitu, tidak punya ya profesi yang kurang dihargai. Mungkin ngelamar ke mertua juga agak susah kalau guru. Beda kalau saya dokter ya. Bapak apa? Saya guru katanya. Itu agak susah tuh. Wah, nggak ada duitnya. Kalau saya dokter gitu misalnya, wah saya menang tuh Pak. Itu kan penghargaan kan dari masyarakat terhadap profesi guru.
nggak bikin masa, oh alhamdulillah saya punya menantu guru, itu calon ahli surga gitu, nggak ada. Bahagia sekali. Ada yang datang sarjana teknik, nggak, saya mau guru aja. Kayaknya nggak gitu ya. Itu bentuk penghargaan juga sebetulnya, baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Nah, kalau memang gaji guru besar, orang berebut mau jadi guru. Ya. Sekarang anak-anak Gen Z aja malah banyak malah nggak mau jadi guru gitu. Ya, ya kan? Betul. Saya berharap anak saya menjadi guru nggak ada yang mau, karena tahu penderitaan bapaknya mungkin ya. Iya. Aduh, Masya Allah. Betul, Pak Ageng. Dia menjadi pilihan ketika nyari pekerjaan karena kemarin nggak ketemu gitu. Iya, kalau kita nanya anak-anak cita-cita jadi apa, nggak ada yang jadi guru. Betul. Apalagi sekarang pengennya jadi YouTuber, jadi influencer gitu ya. Aduh. Memang saya percaya Pak Ageng tidak ada hubungan antara harga diri, gengsi dengan harta kekayaan sebagainya, itu nggak ada harga, nggak ada hubungan ya. Tapi menghargai profesi guru dengan apa tingkat yang tinggi itu juga bisa meningkatkan ya minimal ya guru juga bisa meningkat gitu ya di depan anak-anaknya, di depan muridnya gitu. Oke, Pak Asep, kalau Pak Asep nih boleh menyampaikan satu pesan nih, Pak Asep, untuk kita nih di tengah kondisi yang ya semakin kesini semakin ramai aja nih pembahasan terkait dengan gaji guru nih, Pak Asep. Gimana Pak Asep? Kepada para guru, saudara-saudara saya harus penanggungan. Iya. Kita sudah guru adalah sudah pilihan kita. Ketika kita memilih, kita sudah tahu berapa sih gaji guru. Nah, sudah tahu kita gaji guru. Oleh karena itu, malah teman-teman para bapak dan ibu guru jangan bersedih, ya. Jangan mengurangi kualitas pengajaran gara-gara gaji kita kecil. Ya, kita yakin kok yang ngasih rezeki itu Allah. Ya. Walaupun lewat profesi guru bukan mustahil kita bakal kaya raya dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika memilih profesi guru sudah tahu konsekuensinya. Tapi begitu menjadi guru tidak tahu konsekuensinya, lebih baik berhenti deh jadi guru. Takut nyakit sampai pensiun gitu. Kasihan ya. Itu untuk para guru ya. Untuk yang punya yayasan, nah mohon diperhatiin nasib para guru. Nah, karena kebetulan biasanya yang honor-honornya kecil itu guru-guru yayasan, guru-guru yang di sekolah swasta, yang bernaung di yayasan. Ya mudah-mudahan tidak ada yang punya yayasan itu memperkaya dirinya sendiri, ya berniat bisnis. Karena ketika dia mencanangkan mau mendirikan lembaga pendidikan, dia sudah tahu ya seberapa untung sih lembaga pendidikan. Nah gitu. Kemudian kan para guru itu juga yang membuat lembaga pendidikan tersebut bermanfaat buat masyarakat. Mangga silakan sama-sama dinaikkan harkat derajat para guru dengan menambah gaji yang lebih besar lagi gitu. Untuk pemerintah tolong buat permen khusus gitu. Permen khusus yang memang di situ sama kayak buruh itu ya. Berapa sih standar minimal honor guru gitu, seharusnya gitu. Yang memang layak. Ya mungkin kalau bisa di UMR silakan di UMR ya. Setingkat UMR lah, walaupun harusnya masih lebih tinggi karena UMR kan untuk lulusan SMA kan, guru tuh sarjana loh, punya sertifikat dan sebagainya, harusnya lebih tinggi daripada UMR untuk pemerintah. Nah itu mungkin demikian Pak Ageng ya. Nah untuk masyarakat, guru punya tugas yang cukup berat dengan gaji yang ya Pak masyarakat tahu sendiri. Mari tolong bantu sama-sama mendidik anak-anak kita. Mungkin demikian Pak Ageng. Iya Pak Asep, Masya Allah, ini luar biasa ya. Pada hari ini bincang-bincang kita itu sangat-sangat menjadi harapan. Ya, saya jadi makin sadar Pak Asep, masalah pendidikan kita ini bukan karena guru kurang berjuang apa lagi ya di kondisi seperti ini. Tapi ya karena mereka saat ini masih berjuang sendirian. Nah, mudah-mudahan ya dengan kita membahas ini ya pemangku kebijakan, yayasan itu mendengar ini semuanya. Ya semoga Pak suatu hari nanti guru tidak hanya dikenal sebagai orang yang seperti sahabat karena kesabarannya menahan lapar, menahan kemiskinan, tapi karena kemampuannya melahirkan generasi yang bermartabat. Oke Pak Asep, terima kasih.